Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu, sepanjang hari ini kami terus dituntun dan diarahkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 melukiskan dua macam pribadi. Yang satu adalah pribadi yang mengandalkan manusia, dan yang satu lagi adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Apa arti dan buktinya bahwa saya adalah seorang pribadi yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah pribadi yang mempercayai total dan seluruh hidupnya kepada keilahian karakter Tuhan, yang sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah bahaya, kita tetap percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada karakter Tuhan sendiri. Contoh yang paling sempurna untuk melukiskan kebenaran ini adalah ketiga sahabat-sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika ketiganya diperhadapkan pada sebuah tuduhan dan penghakiman yang menuntut mereka untuk dibakar hidup-hidup di dalam dapur api yang menyala-nyala, namun jawaban ketiganya sangat menggetarkan. Di Daniel pasal 3, apabila kita melihat terjemahan dalam bahasa Inggris, lebih tepat dikatakan, Allah kami sanggup menolong kami, dan Dia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah ketahuilah bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Seperti itulah jawaban seseorang yang mengandalkan Tuhan, menaruh seluruh percayanya kepada keilahian karakter Tuhan. Semua kita akan mengalami dan menghadapi masa-masa di mana kita benar-benar tidak akan mampu berbuat apa-apa. Namun di titik itulah, siapakah kita yang sesungguhnya? Seperti yang dikisahkan di Yeremia pasal 17, akan terlihat nyata. Apakah saya adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan atau manusia? Tentu akan ada masa-masa di mana kita terbesit pikiran, siapa-siapa yang bisa kita minta pertolongan. Itu memang tidak salah dan bahkan sangat manusiawi. Namun bagi saya, setiap kali saya dalam keadaan sangat terjepit dan sampai harus berhutang atau bahkan meminta-minta, saya teringat akan perkataan Daud di Mazmur pasal 42 ayat yang keempat, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11 demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku.
sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Apabila saudara memperhatikan perlahan-lahan, hasrat dan beban yang menindih Daud itu besar. Namun lebih dari semua beban itu, Daud memikirkan dan lebih peduli akan bagaimana Tuhan akan dihujat atau diolok-olok orang lain, karena Daud harus meminta-minta pertolongan orang lain, atau seperti seorang pengemis yang ditinggalkan. Bagaimana orang lain dapat mengenal Tuhan yang adalah Bapa yang baik, sedangkan hidup kita penuh kekurangan dan harus meminta-minta atau bahkan menipu orang lain? Bukankah Dia Allah yang berkata kepada orang benar yang tidak akan ditinggalkannya, bahkan anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti? Dengan modal sikap dan iman percaya seperti itulah, saya setiap kali menghadapi tekanan yang sangat berat sekalipun, saya berdoa agar jangan justru nama Tuhan yang dipermalukan karena hidup saya ini. Pagi ini, mulailah belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang sangat menguatkan setiap kami, agar dalam kehidupan kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan setiap kami, apapun situasi yang kami hadapi. Karena kami percaya bersama Engkau, kemenangan demi kemenangan pasti akan kami dapatkan. Amin. Jesus loves you and so do I.